Baik, selamat pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di minggu yang ke-6 ya, saudara, kita bertemu lagi di mata kuliah teknologi multimedia ya, teknologi multimedia. Ya, saya menyapa mahasiswa di eh, kelas ini ya, baik yang IC ataupun yang juga dari eh, rekan kita dari UGJ ya. Selamat pagi dan semoga apa yang kita bahas hari ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita akan bahas materi pertemuan hari ini tentang video ya. Bagi kita di era sekarang, tentunya video sudah merupakan hal umum ya. Kalau Anda melihat clips dan sebagainya gitu kan, iklan ya di medsos juga sering kali kita lihat iklan begitu kan, film-film pendek dan sebagainya. Bahkan Anda bisa membuat uh, video sendiri ya dengan sangat mudah ya. Kita lihat di beberapa fitur medsos Anda bisa melakukan live gitu kan, siaran langsung dan sebagainya, melaporkan banyak kejadian dan sebagainya. Itu adalah video. Tapi kalau kita lihat dari definisinya ya, kalau kita melihat dari asal muasal video itu sebetulnya adalah rangkaian banyak foto atau gambar gitu ya. Rangkaian banyak foto atau gambar yang diganti-ganti dengan cepat gitu, sepersekian detik. Jadi kalau uh, kita melihat katakan iklan yang sudah jadi gitu ya, clips yang sudah jadi itu sebetulnya sudah melalui sebuah proses gitu ya, ada proses editing di dalamnya. Sehingga kalau kita lihat dia ada pergantian dari satu scan ke scan yang lain, itu sebetulnya sudah merupakan hasil dari proses editing. Nah, kalau kita mengambil atau ingin menciptakan sebuah karya video seperti itu, ya tentunya harus beberapa scan gitu ya, nggak bisa sekali kemudian, ya bisa saja Anda bikin sekali kemudian penggal-penggal ya. Tapi kebanyakan kalau yang sudah ingin membuatnya dengan fitur atau dengan kelengkapan yang lebih lengkap ya tentunya tidak bisa sekali ambil gitu kan. Harus beberapa scan lalu diolah dan sebagainya ya. Bagaimana gambar kemudian ditimpa dengan suara dan sebagainya kalau orang bikin cover lagu gitu ya, video apa namanya video-video musik gitu kan. Itu kan sebetulnya dari sekian puluh scan ya. Nah, masing-masing gambar itu merupakan rekaman gitu, record dari tadi tahapan-tahapan dari gerakan-gerakan, gitu kan. Kalau sekarang kan Anda melihatnya, saya bikin video ya langsung gitu kan, jadi gitu kan, liputan video. Nah, semakin cepat, semakin halus gerakannya ya semakin semakin bagus, ya. Jadi sebetulnya ada jeda ya, ada jeda dari satu tayangan ke tayangan berikutnya. Cuma memang karena durasinya sangat cepat sehingga kadang-kadang ya perubahan jeda antar frame ya kita nggak bisa nangkep gitu jedanya ya. Padahal ada. Tapi kalau perpendek seperti ketika diperlambat gitu maksudnya itu akan kelihatan. Ya itu definisi video ya supaya kita tahu dulu definisi video. Kalau Anda baca-baca di sumber-sumber yang lain ya kurang lebihnya sama lah ya. Mungkin ada yang menyampaikan secara lebih lengkap dan sebagainya. Tapi intinya video adalah ini betul ya. Ya agak cepat aja ya saudara ini karena slide-nya agak banyak. Jadi frame rate, ada frame rate apa? Frame rate gitu ya. Banyaknya frame yang diputar setiap detik itu namanya frame rate. Rating, nah gitu ya. Rating. Jadi kalau kita melihat kan kalau kalau orang animasi bikin ya, kalau saya melihatnya di anak-anak DKV itu saudara ya. Kalau mereka bikin saya nggak tahu mata kuliahnya apa ya. Mereka bikin sketsa gitu ya, bikin sketsa katakanlah kuda berlari gitu ya, kuda berlari.
Nah, dia bikin sketsa dari awal, dari kuda diam, kemudian sedikit-sedikit bergerak, kaki depannya dibuat, gambar demi gambar, ya, kemudian dibuka ya, di tiap lembar dibuka dengan cepat. Pernah lihat ya? Apa namanya itu ya? Nah, itu kelihatan bergerak dia gambarnya. Sebetulnya, ya, kalau kita lihat itu secara manual ya, secara digital pun sama sebetulnya prosesnya. Gitu ya. Kalau orang zaman dulu, video-video, film-film zaman dulu itu kan masih bentuknya piringan gede, Saudara ya. Sama sekarang juga masih masih menggunakan piringan seperti potongan pita sebetulnya. Itu pita-pita yang bergerak dan kalau diputer gitu kan ya pakai proyektor gitu kan, ya itu akan kelihatan tuh gambar-gambar kecil-kecil yang diputar dengan cepat sebetulnya. Sehingga kelihatannya bergerak. Memang dia nangkepnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat contoh ya, ini ada 12 gambar kuda dengan pose berbeda. Kalau gambar-gambar tersebut ditampilkan bergantian selama 1 detik dan diulang terus-menerus, maka gambar tersebut tampak bergerak menjadi sebuah video. Kurang lebihnya itulah, itu namanya frame rate. Ya, jadi ada 12 gambar, sebetulnya maka disebut dengan frame rate 12 fps. Gitu ya. Nah, kita akan melihat lagi ya istilah frame rate. Semakin tinggi frame rate, gerakannya semakin halus. Ya, jadi kalau otak manusia itu sudah nggak bisa lihat gambar diam individual di atas 12 fps. Artinya adalah 12 otak udah mendefinisikannya udah beda. Ya, standar film sinema itu 24 fps. Ya, kalau nanti ada yang mendalami tentang apa namanya editing video dan sebagainya ya, mungkin nanti ada yang dari TI ya nyoba untuk bikin-bikin clips gitu kan untuk ditampilkan di webnya misalkan, atau yang dari Ilkom ya ilmu komunikasi juga tentunya banyak berkecimpung nanti di dalamnya ini ya tentang video ini karena mau nggak mau kan yang namanya ilmu komunikasi itu kan berkomunikasi ya. Salah satu media yang dipakai untuk berkomunikasi adalah video. Ya, jadi secara tidak langsung nantinya akan terlibat di sini ya, akan berhubungan otomatis dengan video. Ya tanpa kita sadari sekarang saja mungkin kita sudah tiap hari kayaknya kita lihat video ya, lihat TV itu kan video sebetulnya Saudara ya, video. Oke ya. Oke ya, kalau sejarah penyimpanan sih silakan lah nanti baca sendiri aja ya. Jadi sampai ke yang ya ini kalau karena sejarah ya otomatis dari yang awal-awal ya. Dari zaman apa? Zaman Betamax ya. Betamax saya dulu belum punya, Saudara ya. Tahun-tahun itu saya masih kecil, belum punya, tapi belum punya gitu orang tua saya. Teman-teman saya PSD itu udah banyak yang punya gitu kan. Sony, waduh itu dulu ngetren banget ya. Lihat film serial, film kungfu, film apa, drama, Saudara ya, zaman-zaman dulu. Ya, tuh ngumpul di rumah gitu kan. Nanti wah ini nih yang seri berikutnya. Oh ini saya dulu ada Dynasty, ada banyak lah Saudara ya. Film-film zaman dulu ya. Nah, ini otomatis akan menjadi sejarah gitu ya. Kalau sampai mini DV, kalau sekarang ya otomatis sudah berkembang sangat cepat. Silakan ya nanti dieksplor untuk sejarah penyimpanannya ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang ada berkembang jadi apa? CD ya, CDR, VCD sampai ke era DVD. Ya, sampai ke era DVD. Mungkin kalau DVD Anda udah ngalamin ya DVD ya. VCD pun ada yang sudah ngalamin pasti VCD ya. CDR ya, mulai dari laser lah ya, cakram laser namanya laser disc. Laser disc itu bening banget Saudara ya, bening sekali laser disc itu. Ya, karena tadi FPR-nya sangat-sangat halus, sangat cepat, laser ya. Jadi pembacaannya kan random dia. Beda sama pita ya. Kalau pita kan dia sekuen ya, urut. Oke ya, kemudian HD, kemudian Blu-ray ya. Rilisnya 2004 tuh Saudara ya, 17 tahun yang lalu kan. Tolong cari yang terbarunya. Silakan ya. Jadi yang baru-baru sekarang ini apa nih? Gitu kan. Oke ya. Jadi kalau video mencakup aplikasi ya. Aplikasinya apa aja aplikasinya? Macam-macam ya. Tadi sudah saya singgung ya, broadcast TV, VCR, DVD record ya, telepon, conference ya, Windows Media Center interaktif ya. Kalau ini kayak saya kayak lagi rekam, ini saya lagi ciptain video. Gitu Saudara ya. Secara langsung ini terjadi video tuh gambar saya kan kelihatan tuh video, sebuah video. Ya, jadi memang untuk bikin video sekarang hal-hal yang gampang ya. Anda bisa bikin video sendiri kan, you nyanyi cover gitu kan, pakai handphone, taruh handphonenya di meja ya, kemudian Anda
masuk ke kamera, fitur video, kemudian Anda nyanyi, terekam, Anda publish, sudah jadi video. Video yang asal jadi gitu kan, Saudara, ya. Kalau yang memang memerlukan, proses editing, ya nggak bisa langsung, ya, edit-edit dulu kan. Video scan 1, scan 2, scan 3, Anda ngambil 5 scan, ya, satu lagu, ada yang Anda cuma tayangan gambar apa ya, kemudian gabungkan, timpa dengan satu lagu, itu sudah menjadi clips, gitu. Ya, sudah jadi clips. Kenapa dinamakan dengan clips? Karena itu hasil dari beberapa scan, Saudara. Ya, bukan dari video Anda nyanyi, itu bukan clips namanya. Ya, bukan clips ya. Hati-hati. Baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke digital video ya. Kalau digital video ya ini di era kita. Ya, mulai 90-an lebih ya, itu udah mulai digital video. Itu jenis sistem yang recordnya menggunakan digital. Ya, kalau dulu kan analog, Saudara ya. Analog, zaman pita itu masih analog. Sekarang digital. Ya, biasanya digital direkam dalam tape, kemudian didistribusikan melalui optical disc, VCD, DVD. Jadi kalau Anda melihat di dalam di dalam kamera ya, kalau kita lihat, saya nggak tahu ya, saya nggak begitu paham tentang, karena saya bukan dari DKV ya, saya prodi TI, tapi minimal karena saya punya banyak teman-teman DKV, yang saya tahu memang dulu ya produknya itu masih pakai kaset kecil ya, Saudara, tape gitu. Nanti dari situ apa? Didistribusikan gitu, di-share dia ke VCD, ke DVD. Awal-awalnya dari tape kecil itu, kaset-kaset kecil itu. Ya. Nah, salah satu tools-nya yang bisa dipakai untuk menghasilkan video digital itu namanya camcorder. Ya, buat ngerekam gambar, video, audio. Ya, nanti silakan. Silakan nanti kalian bisa coba lihat-lihat lagi ya perkembangan dari digital video ya. Kalau ini ada gambarnya nih. Ya, dulu yang terkenal tuh Sony ya, Saudara ya. Sony JVC itu terkenal banget ya. Sony itu pelopor dalam era digital video dia ya. Laris banget tuh kameranya dulu ya. Sehingga sebuah camcorder terdiri dari kamera dan recorder, namanya juga camcorder, kamera dan recorder. Tuh ya, macam-macam camcorder, mini DV dan sebagainya lah. Ya, dan sebagainya. Silakan nanti lihat-lihat. Lah komponennya ya secara umum lah pasti Anda udah tahu ada lensa ya, untuk ngatur cahaya, zoom, ya, imager gitu, itu ya, konversi ya, Saudara ya. Gitu kan. Kemudian record ya, untuk nulis dari video ke media penyimpanan, magnetic video tape. Tadi yang saya lihat itu kecil alatnya, Saudara. Ya, kalau sekarang yang saya tahu dia sudah terekam ke alatnya langsung ya, tapi yang kayaknya memang sebagian juga masih menggunakan tipe yang lama ya. Ya, kemudian ada interlace ya. Kemudian metode yang menampilkan image gambar dalam raster scan display seperti TV gitu ya, CRT televisional yang ditampilkan berganti antara garis ganjil dan genap secara cepat untuk setiap frame, itu namanya interlace. Kalau nanti yang mendalami tentang teknik pembuatan teknik video kamera pasti akan ketemu dengan yang namanya interlace. Oke ya. Jelas ya? Kalau dulu saya lagi zaman dulu tempat kerja saya juga berkutat di penjualan parabola. Nah ya, lagi parabola lagi booming-boomingnya tuh, Saudara. Ya. Nah, kalau ngeset gambar tuh di TV-TV zaman dulu ya, TV-TV analog ya. Kalau sekarang TV-nya kan udah digital, barangkali ada yang masih pakai TV analog, ya ganti ke digital. Ntar nggak bisa nangkep siaran digital. Ya, siaran digital kemarin saya nangkep di beberapa stasiun TV itu sudah sekitar 15 channel yang didigitalkan, Saudara ya. Nanti akan bertambah terus. Jadi untuk untuk gambarnya itu jauh banget ya. TVRI ada 3 channel saya lihat ya. Terakhir saya searching tuh nambah ya. Gitu. Kemarin karena pengen lihat bola gitu, antenya bercek, saya searching ketemu HD, ya udah nontonnya nyaman gitu ya. Itu ada PAL ya istilahnya ya. 50 fields per second ya. 625 lines, even field driver. Jadi ini memang sebetulnya adalah teknik-teknik yang digunakan
di sistem analog ya, bukan di digital nih Saudara, di analog. Karena dia harus ngatur ya. Oke, harus ngatur gitu. Supaya apa? Supaya nangkapnya jernih. Gitu. Tujuannya sebetulnya itu ya, supaya nangkapnya jernih. Oke ya, ini ada progressive scan ya. Itu metode menampilkan menyimpan mancarkan gambar di mana setiap baris, setiap frame digambar secara berurutan. Ya, ini progressive scan. Ya. Penjelasan tambahannya silakan ya, nanti Anda cari-cari lagi ya di Google gitu kan, cari aja. Karena memang itu sudah kita tinggalkan, tapi ya Anda harus tahu kan, karena kita bicaranya tentang video. Jadi nggak mungkin kita langsung ke video digital gitu ya. Oke, lah sekarang keuntungan video digital. Satu, interaktif. Betul ya? Interaktif. Kemudian video digital itu disimpan dalam media penyimpanan random. Sekali lagi, kalau Anda setel CD, di mobil nih, setel CD, atau di laptop Anda gitu ya, setel CD, itu random bacanya. Gitu. Makanya nyari lagu tuh cepet. Anda skip dari lagu pertama ke kedua, ketiga, cepet, Saudara. Mungkin ada yang nggak ngalamin nyetel lagu pakai pita kaset. Saya sih ngalamin. Ya, ngalamin. Karena dulu saya juga pernah siaran radio, broadcast lagi zaman SMA tuh, Saudara ya. Waduh, itu kalau nggak punya alat pemutar tuh pakai bolpen, diputer, puter, puter, puter. Ntar batas lagu tandain pakai tip X, tanda puter, puter, puter. Ya, sampai satu kaset lagunya sama semua, lagu lagi booming tuh, Saudara. Satu kaset lagunya itu semua. Jadi udah setel lagi lagu, setel karena banyak permintaan di lagu itu. Diakalin. Penyiar radio zaman sekarang enak, udah MP3, ada aplikasinya Saudara ya. Wah, aplikasinya enak banget. Dia bisa bikin song list-nya itu set, klik 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 gitu kan. Lihat tahun, wah ya di searching. Jadi kalau dia nyari tinggal ketik muncul di layarnya, klik, oh ini bukan lagunya gitu kan. Yang ketik langsung bergaya gitu kan. Zaman dulu saya nggak bisa, lagunya ini bukan Mbak, oh nggak bisa. Tuh teman-teman lagi pada muterin dulu Saudara. Nah, sekarang enaknya itu menggunakan random. Gitu. Ya. Kalau video analog itu pakai sekuen, urut. Disket tuh zaman dulu, disket ya, yang ukuran 3,5 sama 5/4 lu nggak salah ya, lupa-lupa ya. Saya ngalamin semua, jadi makanya saya bisa cerita ke Anda gitu kan. Oke ya, nah itu kira-kira keuntungannya salah satu yang saya alamin gitu kan. Nah, kemudian video digital dapat memberikan respon yang cepat, tadi sudah saya singgung ya. Jadi you mau skip gitu kan, film nih, Anda mau skip, dicepetin, cepet, saudara. Pas ngobrol bae skip gitu kan. Ya. Kayak mudah dalam proses edit sudah jelas. Ya kalau kalian kalian yang sudah di beberapa fiturnya medsos juga ada ya, Saudara ya. Di Play Store juga kayaknya ada tuh yang buat ngedit-ngedit video sederhana lah. Itu bisa. Ya. Anda mulainya mau dari mana, endingnya mau dari mana, durasinya 5 menit nih. Ya, tapi kita mau skip gitu kan, mau skip-skip ya, mau di-cut-cut gitu kan bagian-bagian tertentu, jadi 2 menit doang. Ya Anda bisa atur, ya. Sudah atur sendiri, mana yang dihilangin ya, mana yang dipotong gitu kan maksudnya. Ya, kemudian kualitas jelas. Ya, yang disimpan di media yang bersifat analog tentunya akan mengalami penurunan kualitas ya. Zaman dulu yang paling musuh utama kita di kaset tuh jamur. Kalau udah berjamur, wah udah saudara, brek gitu ya istilahnya. Ya bahasa apa tuh ya, suaranya brek saudara ya, gitu kan. Mendem, waduh mendem bahasa apa lagi ya. Nggak enak kedengarannya, nggak jernih. Ya sama lah ya, ini antara suara yang direkam secara analog dan suara yang direkam secara digital ya. Bedanya kalau video ada gambar gitu aja lah. Saya bayanginnya gitu aja ke Anda ya. Nah kalau yang digital kualitasnya dapat diturunkan. Betul ya? Kan ada fitur ya, banyak aplikasi untuk mengkompresi. Oh, videonya ketinggian nih, ya gede nih, jadi gede nih ukuran. Ya kita kecilin deh, dikompres gitu kan. Ya,
Yang penting gambarnya masih kelihatan, makanya ada 360, 720, 1080 gitu saudara ya. Itu kompresi itu kualitas gambar. Tuh. Nah, kemudian transmisi dan distribusinya mudah karena dengan kompresi video digital dapat disimpan di CD, ditampilkan di web dan sebagainya. Yang mungkin sudah banyak Anda lakukan. Itu gambarannya ya. Jadi apa sih keuntungan dari video digital? Ya, nah kalau ini teknologi pertelevisian ya, ini saya skip aja saudara ya. Skip aja ya. Ini sih tinggal dibaca-baca aja lah ya. Nanti kalau memang Anda butuh penjelasan tambahan ya silakan nanti dicari gitu ya. Kemudian dalam aplikasi multimedia, sinyal video harus diubah ke dalam bentuk agar dapat disimpan di memori komputer. Tuh ya kalau nggak digitalkan nggak bisa disimpan di memori komputer ya dan ujung-ujungnya apa? Nggak bisa diedit. Ya, kemudian ada istilah sampling rate tuh ya, nyari nilai resolusi horizontal, vertikal, frame rate, ya, quantization, pengubahan sampling dan sebagainya ya. Digitalisasi warna video, semakin banyak warna yang diwakilkan, semakin baik resolusi warnanya, ukuran kapasitasnya juga semakin besar. Makanya kalau Anda pakai yang high gitu ya, kalau Anda foto kamera menggunakan yang high, itu pasti ukurannya gede, tapi gambar lebih tajam. Udah pasti ya, saudara ya. Udah pastilah ya. Kenapa? Dia nyimpen resolusi warna lebih banyak. Oke, kemudian ini ada eh, pembagian monitor ini juga saya pikir saya skip aja ya. CGA, EGA, VGA ya gitu ya. Nanti ini sih sejarah sebetulnya. Ya, sejarah ya. Oke, kemudian ada istilah digital video compress ya. Ini pasti minimal Anda pernah dengar nih ya. MP1, MP2, MP3 gitu ya, saudara ya. Nah, itu kan untuk VCD, DVD ya, video online gitu ya dan sebagainya. Kemudian beberapa format video ya, ada ASF. Ini Microsoft yang bikin. Ya, bagian dari Windows Media Framework. Emang Microsoft ini ya salah satu pelopor ya di software, salah satunya di dunia video. Ya, jadi formatnya nggak menspesifikasikan bagaimana video atau audio harus dienkode, tapi sebagai gantinya menspesifikasi struktur video audio stream. Ya, jadi kodeknya bisa apapun nih, saudara. Ya, dia bisa di audio, ya di server dan sebagainya. Ini lumayan banyak yang make nih dulu sih, saudara ya. Kemudian Move ya, QuickTime, Apple yang bikin, ya kan vendor saingannya kan. Ya, lintas platform digunakan transmisi data softwarenya QuickTime ya dan sebagainya. Kalau yang pakai Apple, Anda pasti kenal yang namanya Move ya, MOV. Ya, kemudian MPEG. Nah, ya, ini merupakan yang mungkin Anda sudah paling sering didengar oleh Anda. Ya, jadi me, apa namanya? Mengkompresi gitu ya ke format yang bisa disimpan ya. Jadi kalau MP1 format VCD dan audio berformat MP3. Ya, ini bagian-bagiannya nih, saudara ya, di bawah, synchronization, multiplication, sebagainya ya. Kemudian MP2, nih, karakteristiknya. MP4, ya, kalau sekarang yang kalau video apa, saudara? MP4 ya, jelas. Ya. Kemudian ada DivX. Ya, ini sebetulnya juga baru nih, saudara ya. DivX. Nanti silakan nanti Anda baca-baca lagi ya. Kemudian WMF ya, Windows Media Video ya. Ada kan saudara ya? Ada yang masih pakai format WMF. Kalau download film, tuh ada yang pakai formatnya masih WMF tuh saudara. Ya tapi bisa di convert, bisa di convert ya. Ya. Oke, AVI ya. Pernah dengar AVI saudara? Ya, oke, tinggal baca ya AVI ya. AVI ya. Audio Video Interleave ya itu kepanjangannya. Ini format standar Microsoft Windows ya tertua ya sejak Windows 31 awal 90-an. Akhir 80-an sampai 90-an nih ya, saya mengenal AVI itu di era itu. Kemudian VCD ya,
Nah, ini VCD itu kualitas rendah, Saudara, ya. Oke, kemudian apa? VOB ya, video object, format file yang biasa ada pada media DVD video, ya. Lalu small web format, ya, berubah jadi shock web flash, ya. Makromedia, makromedia. Oke, ya, silakan nanti dibaca ya. Lalu flash video flash ya, dengar ya flash. Lalu DVD screen, ya. Oke, kemudian R5, cam ya, TS, Blu-ray, ya, MKV, yang saya kalau download, MKV itu kan saya nggak ngerti apa nih MKV itu kan. Ya, ternyata ya ini merupakan satu apa namanya satu format gitu kan, standar format kontainer multimedia yang bersifat open source gitu. Jadi bisa dibuka oleh aplikasi apapun gitu kan. Terus kualitasnya juga high definition, Saudara ya. Jadi banyak sekali nih yang gede filenya, Saudara ya, lumayan gede. Nah, sekarang kita bicara ke manfaat video. Bagaimana video digunakan secara efektif dalam aplikasi multimedia. Ini yang penting. Kalau bikin, ngedit, dan sebagainya sebetulnya mudah dipelajari, Saudara. Saya katakan mudah dipelajari. Kenapa? Karena informasinya sangat banyak untuk mempelajari itu. Nah, yang harus kita pahami adalah apa sih manfaat videonya. Dalam dunia multimedia itu sebetulnya apa sih? Gitu kan. Nah, bagaimana video dapat digunakan secara efektif dalam aplikasi multimedia? Menampilkan prosedur fisik, ya. Kemudian apa? Menarik perhatian, iklan, produk-produk ya. Mempresentasikan apa? Langkah, tutorial. Ya, saya kalau nggak ngerti masang remote mobil ya dulu ya, waduh, nih habis kayaknya nih. Ya, masuk aja YouTube gitu kan. Remote mobil macet, sebutkan merek mobilnya apa. Muncul remote-nya, kasih tahu cara buka baterainya dan sebagainya. Saya coba ya ternyata gampang. Ya, menganalisa gerak ya, perencanaan transportasi. Hati-hati ya, sekarang udah banyak apa namanya? Kamera pengawas di beberapa titik di Cirebon khususnya. Ya, di kota-kota lain sudah lebih dulu ya, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ya, Jogja, kota-kota besar ya, itu sudah lebih dulu ya. Cirebon sebulan terakhir saya lihat sudah ada ya di beberapa perempatan jalan besar ya. Jadi hati-hati jangan nabrak lampu merah, yang pakai motor jangan nggak pakai helm ya, plat nomornya harus jelas dan sebagainya. Itu kena kena tilang, Saudara. Ya, tilang elektronik, tilang istilahnya. Ya, itu salah satu manfaat video tuh. Ya, bagi bagi polisian gitu kan. Ya, oke. Kalau keuntungan sih banyak ya, Saudara. Kalau kalau kita ditanya apa sih keuntungannya dari video? Wah, banyak. Tapi kalau kita lihat kekurangannya apa ya, Saudara ya? Rada mikir ya, mungkin kekurangannya diantaranya adalah tentunya perlu biaya yang tinggi ya. Jadi kalau kita mau contoh ya, kita mau e-tilang aja, itu polisi harus bangun infrastruktur yang demikian mahal. Ya, belum apa namanya sarana pendukung ya, SDM-nya harus mengawasi itu 24 jam. Gitu kan. Otomatis apa? Dia nggak mungkin ngawasi cuma sejam, pagi doang jam 7 sampai jam 8 ya di crowded time sih nggak mungkin. 24 jam berarti apa? Butuh memori dan penyimpanan yang besar. Membutuhkan tadi sudah saya singgung ya, sarana prasarana, peralatan-peralatan khusus. Jadi mahal sebetulnya kalau memang kita melihat di kekurangan ya, tapi di balik kekurangan itu ya ada tujuan. Kan setiap tujuan yang memang memerlukan teknologi ya udah pasti kita harus investasi gitu. Ya nggak mungkin kita mau hasil yang bagus tapi kita nggak mau berinvestasi. Contoh gitu ya, Anda pengen pinter gitu kan, pengen lulus sarjana S1. Harus investasi apa? Investasi biaya yang pertama ya, gitu kan. Kemudian investasi apa? Investasi waktu kan. Yang mestinya kalau yang nggak kuliah sih waktunya main, kuliah kudu liatin video, apalagi lagi pandemi gitu kan. Ada tugas. Itu investasi ya saudara ya. Ya untuk hasil yang maksimal gitu maksudnya. Ya, jadi segala sesuatu memang harus ada investasinya ya.
Oke ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di pertemuan, minggu ini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan boleh bermanfaat untuk Anda. Minggu depan adalah minggu yang terakhir, Saudara, di minggu yang ketujuh. Kita akan ngobrol tentang, penugasan dan persiapan UTS, ya. Jadi nanti penugasannya akan saya share di minggu depan, mudah-mudahan, pertemuan materi pertama sampai materi yang keenam ini Anda bisa baca-baca lagi, sebagai persiapan di, menjelang nanti di UTS, ya. Baik, demikian saya sampaikan, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.